Ya, pemirsa, setelah sebelumnya para tokoh bangsa dan budayawan yang menyatakan kekhawatiran terhadap kembalinya KKN di Pilpres 2024, giliran elit politik yang mewanti-wanti soal dugaan kecurangan yang sudah dan mungkin akan terjadi selama proses pemilu. Lalu apa yang harus dilakukan pihak terkait supaya pemilu ini benar-benar berjalan jurdil, bukan hanya slogan semata? Kita akan membahasnya bersama PLT Deputi 4 Kantor Staf Presiden atau KSP Rawanda Wandi Tuturong. Mas Wandi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Terima kasih Pak Wandi sudah bergabung dan pengamat politik Effendi Ghazali. Bang Pendi, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal, selamat pagi Bang Wandi. Selamat pagi Bang Effendi. Saya ingin ke Bang Pendi terlebih dahulu, namanya mirip nih kebetulan. Bang Pendi, kalau kita melihat ini kan elit-elit politik sudah menyuarakan soal kekhawatiran kalau nanti terjadi kecurangan. Nah, kecurangan ini kan bukan concern yang baru ya. Di setiap pemilu, setiap 5 tahun itu selalu muncul kepedulian, concern terhadap kecurangan ini. Nah, kalau dalam konteks Pilpres 2024 kali ini, mengapa ini terkesan berbeda begitu? Lebih banyak pihak yang menyuarakan kekhawatirannya. Ya, ini berdasarkan teori dulu ya. Nanti kalau mau masuk ke hal-hal yang praktis juga boleh. Yang pertama memang biasanya pemilu itu dikhawatirkan akan berjalan tidak sebagaimana mestinya kalau ada dalam tanda petik dinasti itu. Dinasti dalam arti ada satu atau dua yang masih memiliki hubungan sangat dekat dalam konteks tertentu keluarga dengan petahana begitu. Karena apa? Iqbal dan para pemirsa, kita tahu bahwa banyak sekali aparatur negara khususnya dalam posisi yang sangat tinggi itu memang diangkat oleh misalnya ayahanda atau bagian dari keluarga tersebut, sehingga kadangkala tidak perlu melakukan sebuah pengaturan khusus, tapi ada gerakan tertentu yang serta-merta dilakukan, terutama berbasis pada rasa terima kasih ya, bahwa saya kan diangkat oleh beliau, dan pada bagian lain juga ada semacam kekhawatiran kalau malu kan kalau kalah kan kita malu misalnya gitu. Jadi itu kekhawatiran berdasarkan teori. Nah, pada bagian lain saya mau masuk agak ke level meso dengan mengatakan ini jangan-jangan berbasis pada pengalaman dalam pemilu-pemilu yang lalu. Seringkali di media itu kalau ada diskusi muncul kalimat seperti ini. Kan kami dulu pernah mengalaminya. Jadi mengalami sebagai pihak yang katakanlah berada pada posisi yang lemah atau pada sebagai korban misalnya. Jadi yang mau saya katakan di sini pada level meso, gara-gara Anda pernah misalnya mengalami hal tersebut pada pemilu sebelumnya, tidak berarti Anda sekarang bebas melakukannya gitu ya, atau melakukannya dengan diam-diam. Sebaliknya, bagi mereka yang dulu pernah melakukan misalnya, kalau sama-sama ada kekhawatiran seperti itu, ya juga jangan sekarang karena Anda berubah arah atau menjadi pihak yang ditinggalkan, terus langsung merasa akan menjadi korban. Tapi pada ujungnya, nanti sebelum ke Bang Wandi ya, saya rasa sudah sangat tepat seluruh pihak menyuarakannya. Saya yakin KSP juga tidak ingin ya ada pemilu yang kemudian berakhir dengan atau diwarnai oleh kecurangan. Sebaliknya, siapapun yang menjadi peserta pemilu, termasuk mereka yang sekarang ini sedang leading dalam survei-survei, juga tidak ingin menang secara tidak terhormat. Karena itu akan mencederai nama dan pemerintahan mereka selama 5 tahun ke depan. Begitu dulu, Iqbal. Oke. Bang Wandi, bagaimana menjawab kekhawatiran elit soal dugaan kecurangan yang disebut akhir-akhir ini sudah mulai terlihat, Bang Wandi? Ya, saya kira yang namanya pemilu itu kan apalagi di masa-masa kampanye tentu kadang-kadang jadi sedikit memanas. Kita punya pengalaman itu ya di masa lalu. Tetapi kita juga sadar bahwa yang namanya sistem pemilu bahkan demokrasi sekalipun kan sebuah proses yang butuh penyempurnaan. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan kan sebetulnya bagaimana memastikan agar prosesnya itu menjadi lebih transparan, lebih baik. Dan tadi saya dengar dari beberapa pasangan calon juga yang ada kutipannya tadi, mari semua pihak untuk ikut mengawasi. Saya kira itu ajakan yang baik ya.
kita pastikan bahwa yang akan menang itu memang memiliki dukungan publik dari proses demokrasi elektoral ini. Jadi kalau kami di pemerintahan, di KSP khususnya kan tugas kita juga memastikan ini berjalan baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang jangka panjang. Jangan lupa bahwa kita bernegara itu kan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendeknya penting. Pemilu ini proses yang sangat penting untuk mendapatkan pemimpin yang legitimate, yang didukung rakyat, sehingga kita mendapatkan memiliki stabilitas kan, kedamaian, stabilitas untuk menjawab tantangan-tantangan yang saat ini kita tidak bisa melepaskan juga pemilu ini dalam konteks perkembangan geopolitik misalnya saat ini ya. Bagaimana Indonesia di kawasan diharapkan mengambil peran leadership di tengah-tengah panasnya persaingan misalnya antara Tiongkok dan Cina. Kita juga mengalami pemanasan global, kita tahu panas sekali dan ini akan makin panas ke depannya. Kita juga masih punya PR tentang bonus demografi, hilirisasi, disrupsi teknologi dan sebagainya yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Jadi meskipun kita sedang exciting dengan pemilu saat ini, tetapi sebaiknya ke depan begitu selesai segera bersatu lagi, kira-kira seperti itu, sehingga kita bisa sama-sama memenuhi atau mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Yang itu opportunity-nya mungkin juga untuk kita menjadi negara yang lebih maju saat sekarang ini gitu. Saya kira saya ingin menempatkan itu dalam konteks itu, dan saya pikir mari kita sama-sama sukseskan pemilunya dengan luber dan jurdil. Bang Wadi, nanti kami yang ingin tahu secara teknis ya bagaimana KSP menyosialisasikan ini kan supaya tidak panas tadi sudah dibilang, supaya tidak panas ini pemerintah kan harus memastikan bisa netral dan tidak curang, tapi bagaimana mensosialisasikan saat ada anak presiden ikut berkompetisi. Nanti kami akan lanjutkan pembahasannya, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Arta menyebut Bawaslu harus melakukan pengawasan yang ekstra untuk mengantisipasi ketidaknetralan aparat selama gelaran pemilu dan Pilpres 2024. Arta menegaskan Presiden Joko Widodo harus benar-benar menunjukkan kenetralannya agar bisa diikuti oleh aparat di bawahnya demi menjamin kualitas pemilu dan Pilpres 2024. Yang berbahaya adalah ketika proses menjelang pemungutan suara itu. Bagaimana kemudian menjamin TNI kita netral, bagaimana kemudian menjamin aparat kepolisian netral. Oke, kita ingin mengatakan bahwa Panglima, Kapolda, kemudian para Pangdam semua aman-aman saja. Tapi jangan lupa aparat mereka di bawah juga adalah manusia. Apakah Babin, Kamtibnas yang kemudian berinteraksi di bawah dengan berbagai elemen masyarakat, ini yang kemudian betul-betul harus dikontrol sehingga mereka betul-betul netral dan tidak mengintimidasi pemilih di wilayah masing-masing. Kalau ini bisa jamin, saya kira pemilu presiden kita akan jauh lebih bermartabat. Karena apa? Titik poinnya sekarang, Bapak Presiden kita yang punya anak sekarang ikut nyalon sedang menjadi sorotan. Jadi benar pun akan disalahkan, apalagi salah kemudian. Karena itu memang betul-betul Pak Jokowi hari ini kan mohon maaf sedang tidak dipercaya oleh publik gitu. Karena kemarin ngomong ke timur ternyata ke barat gitu ya, ngomong ke barat ternyata ke timur. Sekarang bagaimana kemudian beliau bisa membangun distrust di level publik bahwa kalau memang betul-betul ingin netral, berada di atas 3 pasangan calon presiden ini, termasuk pada elemen aparat keamanan dan seterusnya, itu betul-betul bisa dilihat secara meyakinkan konkret oleh masyarakat. Coba kita. Ya, untuk membahasnya kita masih bersama dengan Bang Pendi dan Bang Wandi. Bang Pendi, ada yang menyatakan bahwa kalau dari pasangan calon, kalau misalnya menemukan kecurangan langsung lapor, difoto, nanti dilaporkan begitu. Nah kemudian tapi ada yang mengkritisi juga, jadi buat apa ada Bawaslu? Karena kan seharusnya itu tugasnya Bawaslu kalau misalnya ada kecurangan di lapangan. Nah menurut Anda, apakah Bawaslu ini punya nyali nanti untuk menindak, mengingat salah satu kandidat ini adalah anak kepala negara? Ya, kembali berdasarkan pengalaman dan mungkin teori juga ya, jumlah maupun peranan Bawaslu ini yang kemudian pada bagian penindakan bersama-sama di Gakumdu itu memang juga kurang efektif, dan kami kemarin mencoba menelusuri jumlah yang betul-betul kemudian ditindak ya.
sebagai pelanggaran, angkanya juga kecil. Karena itu Iqbal dan Bang Wandi, saya rasa apa yang diteriakkan sejak saat ini itu menjadi penting. Walaupun semua berteriak. Kalau kita lihat kemarin pada saat penyampaian sesudah penetapan nomor undian Capres dan Cawapres, kan nggak ada yang nggak berteriak. Pasangan nomor urut 1, Amin, agak riang gembira, nomor urut 2 sedikit saja, ada goyang-goyangnya sedikit, sementara pasangan ketiga relatif agak kencang ya, artinya tegas, karena mungkin sampai saat ini merasa, nah ini yang terkait dengan pertanyaan Iqbal tadi, dulu kan bersama-sama, sekarang lagi berpisah gitu. Dulu sempat dibisikkan bahwa besok kalau sudah dilantik langsung masuk ke kedaulatan pangan. Ternyata sekarang ada Ananda yang ikut maju sebagai cawapres. Nah, apakah tadi menuju ke pertanyaan Iqbal, apakah Bawaslu menjadi tidak berani? Apakah kemudian mungkin mereka yang punya tugas untuk itu? Ini sebetulnya panjang loh serial kemungkinan terjadinya hal-hal yang kalau disebut curang itu dalam KBBI tidak lurus hati, tidak jujur, dan tidak adil. Jadi beberapa hal yang mungkin terkait dengan itu dan sekarang sudah dirasakan, misalnya pencopotan baliho tanpa penjelasan yang cukup masuk akal atau clear, misalnya jernih gitu. Nah nanti kita tahu bahwa di luar itu ada beberapa hal yang nggak bisa dikuasai, mau difoto juga nggak bisa. Misalnya survei-survei yang sifatnya bandwagon, ya survei-survei misalnya yang berpihak pada kelompok-kelompok tertentu yang memang gunanya untuk mempersuasi publik. Nah pada ujungnya nanti ada soal IT, ya teknologi informasi di KPU pada saat mengumpulkan semua angka-angka, bagaimana cara mengawasinya, dan pada ujungnya ada quick count. Quick count itu sangat lethal, ya sangat dalam tanda petik mematikan. Karena dia bisa saja berakhir pada jam 8 malam, seakan-akan seluruh proses itu sudah selesai dengan sebuah representasi dari quick count. Jadi Iqbal, ini panjang, tidak hanya bisa dilihat dalam konteks Bawaslu, kalaupun Bawaslu dilihat sebagai sesuatu yang katakanlah berdiri di garis depan bersama dengan Gakumdu, saya mau mengatakan tentu ada kecenderungan untuk ya misalnya sangat berhati-hati ketika ada putra presiden maju. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan seperti yang dilukiskan oleh Amin, ini kan era baru, pertandingan sepak bola yang sudah ada VAR-nya sekarang. Bang Wandi, di lapangan-lapangan bola kita sudah ada VAR sekarang. Jadi di samping media sosial, itu direkam, ditampilkan sebanyak-banyaknya, dan saya rasa Iqbal, kalau terhadap Bawaslu pun dilakukan kontrol sosial bersama-sama ya, nanti apalagi ditambah misalnya dengan suara Majelis Permusyawaratan Rembang misalnya, dan tokoh-tokoh agama, budayawan, ya, aktivis yang masih tersisa, BEM dan lain-lain, itu bisa jadi menjadi banyak efektif. yang mengawal ya, Bang Pendi. Ya. Bang Wandi, itu juga menjadi pertanyaan ya. Ini juga ada pernyataan dari Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin bahkan. Kita harapkan walaupun anak presiden ikut, ya netralitas tetap harus dijaga, itu kata Wapres. Nah, bagaimana KSP mensosialisasikan pemerintah ini bisa netral dan tidak curang pada saat ada anak presiden ikut berkompetisi? Apa jaminannya, Bang Wandi? Ya, kita kan tetap berkomunikasi dengan semua pihak untuk memastikan soal netralitas, soal profesionalisme. Nah, pemilu sendiri kan sebuah proses yang kompleks juga ya. Dan itu bisa macam-macam ada dulu saya juga pernah jadi pemantau pemilu, jadi ada irregularities, jadi kecurangan-kecurangan kecil dan ada kecurangan yang fatal. Nah, oleh karena itu sebuah sistem sama halnya dengan teknologi itu kan memang tidak ada yang sempurna, kita tahu gitu. Lagi-lagi demokrasi pun tidak sempurna. Tetapi kan pertanyaan ke depannya adalah bagaimana memastikan ya pertanyaan itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam ruang-ruang yang kita miliki masing-masing? Kalau kami tentu melakukan itu dalam batas-batas kewenangan kami. Kami berbicara dengan stakeholder yang terkait. Di kami secara internal ada rakor, ada rapat koordinasi. Tetapi kan itu juga tentu tidak cukup karena sekarang ini dengan keterbukaan, transparansi yang kita miliki,
media berperan penting, apalagi sekarang sudah disrupsi digital, ada medsos dan segala macam, meskipun dengan membawa persoalannya sendiri ya, bisa di framing dan macam-macam, kita tahu itu semuanya problem dalam demokrasi kita. Tetapi mari kita kita awasi bersama, kita jaga bersama, disuarakan gitu. Dalam pengalaman kami yang sejak zaman Orde Baru pun kita memantau pemilu. Maksudnya saya dulu pemantauan pemilu, sudah dipantau pun tetap bisa terjadi irregularities itu. Irregularities itu. Bang Wandi, nanti akan apakah ada akan perdebatan termasuk kepada aparat di lapangan? Nah itu kan pemantauan itu kadang-kadang tidak bisa dilakukan di seluruh tempat misalnya ya. Nah oleh karena itu sangat penting untuk menyuarakan apa yang bisa kita suarakan, untuk makanya bertingkat di dalam KPU sendiri kan ada Bawaslu, bahkan ada Dewan Etiknya itu. Itu dari sisi pelaksana, dari sisi masyarakat ya, civil society itu juga dilakukan. Dari sisi media itu prosesnya ditransparansikan dan publik diberikan literasi. Meskipun kadang-kadang juga ada bubble ya, informasi itu kan masing-masing punya bubble-nya sendiri, dan itu membuat menjadi lebih sulit. Tetapi yang bisa kita upayakan bersama ya kita upayakan bersama supaya proses pemilu ini menjadi lebih baik, intinya itu. Baik, Bang Wandi dan Bang Pendi, yang jelas kita juga berharap agar seruan elit ini juga diikuti oleh grassroots ya. Jadi jangan di atasnya seruannya damai, di bawahnya nanti karena ternyata loyalis atau fanatis melakukan menghalalkan segala cara. Terima kasih Bang Pendi, Bang Wandi sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.